Oke, Bang, ini kita masih para netizen dan para fans antara dua pihak, Desta dan Natasha, kepengen ada kemungkinan nggak sih ada rujuk kembali ini setelah sidang medis yang pertama kemarin itu, Bang? Kalau ditanya mengenai rujuk, saya bingung jawabnya, tapi yang jelas kalau sampai belum ada putusan pengadilan itu masih sangat memungkinkan untuk rujuk kembali. Kemarin cuma pada saat mediasi, hasil mediasinya mereka sepakat untuk menjalankan tetap sidang itu tetap jalan, berarti kan gagal mediasinya. Tapi tidak menutup kemungkinan selama sidang ini pun ya kalau memang mau rujuk masih boleh, masih dimungkinkan lah. Bang, kalau abang melihat dari kedua belah pihak ini, kalau seyogyanya dalam berhubungan saat ini seperti apa sih, Pak? Apakah memang sudah nggak pernah ngobrol, nggak pernah ketemu, intensitas ketemunya udah makin jarang, gimana, Bang? Oh, kalau mengenai hubungannya masih bagus sih, ngobrol masih ngobrol, ketemu masih ketemu. Cuman memang setahun terakhir ini udah pisah ya, udah pisah, udah nggak bareng lah, dengan satu kamar bareng, pisah rumah lah, kita anggap pisah rumah. Mungkin hanya karena faktor anak aja, Bang, yang bikin mereka masih berbicara atau gimana, Bang? Ya memang hubungannya bagus aja sih. Jadi bukan seperti banyak orang bercerai yang karena berantem. Kalau ini memang nggak ada baik-baik lah. Makanya ada kesepakatan kami kita ajuin permohonan. Tapi emang benar katanya itu sudah ada materi cekcok itu setahun yang lalu gitu. Betul. Ya dari setahun yang lalu udah mulai cekcok. Cekcoknya dalam hal apa nih? Apa karena ada orang ketiga kah atau apa? Kalau cekcoknya mengenai orang ketiga nggak ada ya. Dari pihak si Natasha nggak ada, dari pihak si lakinya juga nggak ada kan. Berarti Destanya. dalam hal apa tuh Bang cekcok, boleh sedikit? Mungkin prinsip kali ya, yang lebih prinsip, sangat prinsip lah. Spesifiknya? Saya nggak bisa ngomong di sini kalau spesifik prinsipnya. Beda pendapat dalam hal misalnya keuangan, dalam hal pekerjaan atau gimana sih? Enggak, kalau masalah keuangan sama pekerjaan enggak. Ada satu prinsip ada beberapa prinsip lah yang mereka sering cekcok, kadang kecil, kadang besar gitu aja. Yang paling puncak itu yang apa tuh Bang? Dalam hal apa tuh? Nggak bisa saya ngomong kalau itu. Masalah puncaknya nggak bisa. Bang, ada. Tapi awal setahun yang lalu lah puncaknya. Punya setahun lalu, persis tahun lalu. Bang, ada statement menarik dari Natasha Rizky, katanya jangan tuduh Desta itu punya hubungan dengan GG itu, Bang. Ya. Artinya masih membela nama kehormatan suaminya, Bang. Gimana tuh, Bang? Memang kalau menurut saya yang saya dapat cerita dari Natasha pun memang itu tidak ada. Mungkin ada yang mengaitkan kali ya. Sebenarnya sih nggak ada kan, kalau kita bilang GG, nama anaknya kan GG. Gitu. Kalau itu nggak ada lah. Kalau perselingkuhan sepanjang sepengetahuan saya nggak ada. Dan saya dapat cerita dari Natasha pun juga memang nggak ada. Dari keluarganya juga bilang nggak ada. Si Desta memang ayah yang baik lah. Begitu juga Natasha juga ibu yang sangat baik. Masih memenuhi segala kebutuhan dari Natasha dan anak dan kebutuhan rumah juga, Bang. Oh sangat bertanggung jawab lah. Masih bertanggung jawab lah. Destanya bertanggung jawab secara material, semuanya masih bertanggung jawab. Bah, tadi sempat Abang bilang saya sudah mengenal Natasha Rizky sudah lama. Dia dari boleh tahu dari sejak kapan dan apa yang membuat Abang bisa bilang? Ya saya kenal udah lumayan lama ya, kira-kira Sosok 5 tahun terakhir ya. Gimana ngeliat rumah tangga mereka selama kemarin? Itu yang bikin saya bingung juga. Maksudnya rumah tangganya kan memang Baik, sangat baik ya, romantis selama ini. Itu, cuman ya itulah mungkin perbedaan prinsip yang nggak bisa mereka bersatu kali ya. Melihat sosok Natasha Rizky gimana Abang selama 5 tahun? Sangat baik lah, sangat baik lah. Ibu yang baik, ngurus anak, semuanya lah. Tidak neko-neko apa netizen? Enggak, jauh lah. Kalau maksudnya Natasha nakal lah, maksudnya punya neko-neko enggak. Sangat tidak. Bang, melihat penampilan seorang Natasha Rizky yang memang sangat religius, Bang, ya. Artinya beredar kabar juga, Bang, ya. Karena
karena Natasha ini seorang religius, tapi pihak yang satu tuh enggak gitu bang. Mohon maaf nih bang, klarifikasi aja. Karena faktor itu bener gak sih bang? Enggak gitu. Enggak, kalau itu enggak lah. Kalau itu enggak. Itu kan masalah pribadi ke atas ya, masing-masing kita juga nggak berani nanya ya. Tapi kalau setahu saya sih enggak lah. Bukan masalah itu. Kalau saya juga pernah lihat ada artikel itu, beberapa kali kan Desta dan Natasha kan diundang di podcast ada 3, dia Najwa, ada yang dia ada di yang lain, pokoknya ada. Itu ada sempat cekcok dalam hal pekerjaan yang katanya kalau Desta itu deket cewek itu bukan masalah gini, tapi emang buat gimmick doang. Tapi Natasha membantah, emang dari hal kecil itu atau gimana sih bang cekcok? Ya enggak juga sih ya. Enggak sih, kalau masalah itu kan itu suatu pekerjaan kan. Desta kan pekerjaan, menjalankan pekerjaan ya kan. Bukan masalah itu juga sih. Oh artinya seorang Natasha Rizky memberikan kebebasan kepada Desta untuk selama itu sebelumnya untuk pekerjaan apapun itu lah, walaupun yang banyak yang berhubungan dengan tamu-tamu lawan jenis wanita gitu bang ya. Iyalah namanya pekerjaan, pekerjaannya di situ. Gitu. Tapi ada pernah cerita bang, mungkin gara-gara itu Natasha Rizky merasa agak jealous, ada cemburu gitu gak sih bang? Enggak lah. Ya. Enggak kan, kemarin juga Natasha udah mau sampaikan kan bahwa Desta memang tidak seperti yang gosip-gosip beredar kan. Dia yakin lah. Tapi saat abang ditunjuk sebagai kuasa hukum kan ibaratnya sahabat lah, juga dianggap sahabat oleh Natasha, sempat shock kaget akhirnya, wah ada berita ini, apalagi ada berita sebelumnya pasti abang pernah dong medsos yang berita maaf ya Desta yang ya diduga lah mirip. Gimana nih bang? Ya kaget aja, tapi karena saya tahu, ya saya menganggap ya itu hanya biasalah seorang public figure lagi ada masalah, pasti kan orang banyak nyari-nyari nyambung-nyambungin kan. Kaget tapi ya yakin enggak. Saat ditunjuk jadi kuasa hukumnya gimana? Ada perasaan nggak enak juga mengenal Desta juga kan? Mengenal juga, tapi kan kita profesional kan, ditunjuk secara profesional ya kita jalanin tugas kita sebagai profesional. Bang, perihal anak gimana nih bang? Maksudnya artinya ada kemungkinan nggak nanti andai mereka masih melanjutkan juga Desta khususnya melanjutkan gugatan itu akan lari ke anak, itu hak asuh anak seperti apa gitu? Sudah membahas ke situ bang? Kalau mengenai hak asuh kan memang diatur undang-undang, kalau masih di bawah umur sudah pasti ke ibunya kan. Tapi kalau secara nanti berjalannya waktu dan mengurusnya mereka udah sepakat secara bersama-sama lah, melaksanakan kewajiban seorang tua sebagai orang tua kan secara bersama-sama. Tapi kalau kalau putusan pengadilan udah pasti ke Natasha, karena itu kan menurut undang-undang ya. Berarti untuk pengasuhan itu emang udah kesepakatan bersama. Pengasuhan untuk diasuh secara bersama-sama, mendidiknya secara bersama-sama. Tapi kalau hak asuhnya sudah pasti di Natasha, undang-undang mengatakan seperti itu. Kalau dari pihak Desta pengen? Enggak, dia udah oke. Dan makanya itu udah dalam satu kesepakatan kan pada saat mengajukan permohonan ini, sebelumnya udah ada kesepakatan mereka berdua apa yang harus diatur dalam satu kesepakatan itu. Kalau harta gue gini gimana? Ada? Udah dibagi. Mereka udah sepakat lah. Ada bukan dibagi, maksudnya udah sepakat lah. Ini buat Natasha, ini udah gitu dalam satu kesepakatan itu. Untuk biaya pendidikan mungkin kesehatan per bulan berapa? Per bulan gitu bang? Udah dibicarakan belum? Sudah dibicarakan, tapi kalau nominalnya saya nggak bisa ngomongnya. Tapi tanggung jawab desa udah dibicarakan. Sampai kapan bang? Sampai batas kapan? Apakah selamanya atau ada batas tertentu untuk Desta menang apabila gugatan berlanjut? Ya seharusnya namanya seorang ayah pasti seterusnya lah sampai anaknya menikah lah, ya kan? Gitu. Bang, kemarin di persidangan sempat terlihat Natasha itu menangis. Itu boleh cerita sedikit? Ya, kalau menurut saya ya namanya udah kawin 10 tahun hidup bareng ya, pasti ada sedihnya lah. 10 tahun loh hidup bareng tiap hari. Tapi dari abang sendiri sebagai sahabat Natasha yang kepengen masih mau rujuk atau Desta yang tidak mau? Udah sepakat mereka berdua. Terus terang itu udah sepakat. Udah kesepakatan berdua lah. Ini kan proses ini udah cukup panjang. Jadi mereka akhirnya puncaknya kemarin itu pada saat seminggu mungkin ya sebelum daftar gugatan itu ya mereka udah sepakat. Udahlah kita
memang pisah dulu, kita ajuin perceraian ini, ya kesepakatannya seperti ini nih gitu. Bang, sebuah perpisahan itu karena ada permasalahan bang ya. Nah, apabila permasalahan itu dibereskan, kemungkinan kembali itu seperti apa bang? Kalau sampai sejauh ini untuk maksudnya dibereskan Ya kembalilah mereka baikan, rujuk lah. mungkin saja sampai belum ada putusan sih sangat mungkin. Sangat mungkin. Tapi kan ya ini kita lihat lah di perjalanan waktu ini kan masih lama di sidang nih, 2 minggu, besok masih 2 minggu, nanti ada sidang lagi. Ya kita doain aja mana yang terbaik kan buat mereka. Bang, ini kan perkawinan yang saya tahu tuh udah 16 tahun dan perbedaan umur kan sangat jauh gitu loh, Desta sama 10 tahun perkawinan. 10 tahun. 10 tahun ya? Ya kan, sama ada nggak sih kendala karena beda umur bang? Enggak ya kayaknya. Karena masing-masing ego dia. Enggak kayaknya sih kalau perbedaan karena perbedaan umur. Karena sudah 10 tahun juga kan berjalan. Gitu. Tapi untuk kecintilan si Desta saat dia perform kayak gitu nggak kayak gitu? Enggak lah, tapi udah melaksanakan pekerjaan kan secara profesional. Tapi emang melihat sosok Desta selama 5 tahun ya, juga dapat seperti apa sih? Baik. Baiklah. Ngurus anak juga sangat care sama anaknya, sama keluarga, bagus lah. Gitu. Dan saat ini bang, mungkin mereka sudah pisah rumah atau masih satu rumah bang, boleh tahu bang? Udah pisah rumah. Udah pisah rumah. Pisah rumah. Natasha di rumah orang tua? Ada di rumah satu lah. Mereka punya rumah 2. Oh, rumah yang satu. Dan anak masih ngikuti pihak Natasha bang? Natasha. Tapi untuk keluarganya sendiri bang dari dua pihak ini, Maksudnya? dari keluarga masing-masing itu mertua dari Desta, Ya, ada kita- nggak sih untuk menyatukan? Udah Udah. permasalahan ini. Udah. Kan udah makanya tadi saya bilang udah 1 tahun kan nih prosesnya. Udah dari pihak keluarga udah dipanggil lah sama-sama. Tapi memang kayaknya ya memang mungkin udah nggak bisa disatukan lagi kali ya. Di situ ada posisi abang. Ikut. Saya tidak ada di posisi itu kan saya bukan keluarga. Nggak, maksudnya bang kali ada buat dari rapat Sebelum pengacara sebelumnya kita memang anjurkan memang untuk panggil keluarga dulu kan. Begitu kalau memang Bang, kalau desa ingin bertemu anak itu datang-datang aja bang, ya nggak perlu izin, nggak perlu. enggak ada masalah. Orang hubungan baik sekali kok. Hubungan baik sekali selama setahun pun berantem pun ya baik aja, dan mereka kan juga kalaupun berantem nggak mau di depan anak kan. Jadi nggak ada masalah. Berarti awal dari berantem hebat itu lah gitu ya. Iya. Nggak cocok lah, dia nggak cocok, nggak klop. Saya juga nggak bisa ngomong di sini, tapi memang ada prinsip. Prinsip ya. Agenda selanjutnya bang mungkin boleh tahu? Agenda sidang besok tanggal 12 itu acaranya kita mulai sidang lagi. Hasil dari mediasi kemarin ada hasilnya dari mediator. Hasil mediator itu dikasih ke hakim. Baru sidang kita dimulai. Kedua belah pihak Udah nggak wajib hadir. Udah nggak wajib hadir lagi. Jadi putusannya cerai. Cerai, ya putusnya sesuai permohonannya kan. Iya. Tapi cerai aja kalau memang di depan mereka mau berdamai kan kita nggak bisa nahan juga kan. Itu hak mereka. Siap. Terima kasih Bang Duli. Oke, makasih. Selamat.